Hello everybody, welcome back with another video. Kita ketemu lagi untuk latihan di hari berikutnya, dan hari ini aku akan latihan punggung dan bicep atau lengan bagian depan. Dan seperti biasa hari ini aku akan latihan lat pull down. Lat pull downku akan di beban, wait let me check it first. Tar dulu ya guys ya. Aku akan di beban before was 61.5 kilos. Sekarang karena aku lebih fit dari biasanya, kayaknya aku akan langsung masuk ke 65 kilo karena perhitunganku juga aku akan lakukan 8 repetisi, jadinya ya harusnya 65 kilo untuk 3 set ke depan. Harusnya oke. Lalu berikutnya aku akan lakukan single arm lat pull down. Itu akan lakukan kayaknya, let's try to do 25. Habis itu aku mau tambahin 3 kilo deh, berarti 28 kilo. Habis itu di 10 repetisi. Habis itu I just want to let you know once again, cycle hari ini sampai 2 cycle ke depan, berarti setelah cycle ini 2 cycle lagi itu aku sudah turun repetisi semuanya sebanyak 2-3 repetisi. Dan ya aku akan turunin yang dimana otomatis aku akan latihan lebih berat daripada yang sebelumnya. Oke, habis itu aku ada 2 second pause untuk cable row. Itu aku akan lakukan 12 repetisi dan di 37,5. Let's do 37.5 kilo. 7.5 kilos. Habis itu akan ada drop set dan seterusnya. Lalu aku ada bicep curl. Bicep curl di 10 repetisi 3 set. Let's try to do 20 kilos of it, atau enggak 21.5. Let's see, mudah-mudahan bisa. Habis itu concentration curl, itu 12 repetisi. Aku akan masuk di 11 kilo aja seperti yang sebelumnya. Yep, I think that's all. We gonna start with warming up, yes, as usual. Habis itu aku akan masuk ke setnya. Dan ya sekarang aku sudah punya sudah punya tripod yang lebih tinggi. If you guys want to know, this tripod bisa sampai, ini tuh kurang lebih 1,6 meter ya, 1,6 meter bener dah. Dan ini tripod sebenarnya aku punya dari dulu, tapi karena pemasangannya untuk di mounting, ini mounting namanya kalau nggak salah, mountingnya itu dulu itu dia tuh bahasa Balinya tuh goloh, loose atau nggak bisa kenceng, akhirnya tuh kayak tok tek. Nah ini masih, wait, aku akan kencengin dulu dah. Nah kayak gitu. Nah ini dulu itu jauh lebih parah daripada yang ini, jadinya ya gitu, aku nggak pakai gitu karena memang separah itu. Lalu akhirnya aku ketemu cara untuk taruh karet di bawahnya, dan aku coba pasang mountingnya lagi dan akhirnya bisa gitu. Jadinya untuk kedepannya aku udah upgrade pakai tripod yang seperti ini, dan untuk kedepannya nanti aku akan pakai tripod ini aja. Oke, I think that's all, the upgrade. Dan sekarang aku akan masuk ke setnya. See you guys on the first working set of lat pull down. Bye bye. Oke guys, sekarang aku udah masuk ke working setnya, dan di working set ini aku akan nanti mau coba untuk hit 8, tapi kalau misalnya memang enteng, aku akan naikkan nanti. Ya mudah-mudahan bisa dapat 70. Mantap. Tapi ya, let's see how many reps can I get on this one.
Aku bisa deh. Let's try 70 on this one. Aku rasa aku bisa untuk lakukan 70 kilo jadinya. Ya, let's try on the second set at 70 kilos for 8. Istirahat dulu. Bye-bye. Oke, aku akan naikin lagi 2,5. Sepertinya aku bisa untuk lakukan 2,5. Tadi rasanya oke sih untuk lakukan 70. Tapi 70 itu udah kelihatannya kayak udah di sweet spotnya dari 8 repetisi. Maksudnya sweet spot itu RPE. Ya 7 atau 8 lah. Karena kita aku biasanya kalau misalnya latihan kebanyakan powerlifter lah aku mau bilang. Mereka itu kebanyakan mainnya itu di base-nya itu on RPE. Nah, kebanyakan dari mereka itu tuh kalau misalnya mau lakukan aksesoris atau melakukan back offset itu RPE-nya itu berada di 7 sampai 8. Kalau misalnya kalian belum tahu RPE itu apa, aku bakal jelasin setelah set ketiga deh. Yang jelas sekarang aku mau naik ke let's do 75, shall we? Ya, aku mau coba di 75 kilo deh. Nafas dulu. Oke, sekarang kita ada di 75 kilo. Dan seperti yang kalian bisa lihat tadi itu pas aku mau naikin sebentar deh. I think this one is good. Tadi itu aku melakukan pull down-nya itu cuman kayak gini aja. Karena memang aku hanya perlu itu aja. Jadi aku nggak perlu mainan grip di sini. Mainan grip itu maksudnya ngelatih grip strengthku karena aku pengen kayak dapetin bebannya ini untuk sepenuhnya untuk punggungku. Aku pengennya kayak gitu. Jadi I don't want any grip involved here. Jadi aku nggak mau kayak beban ini tuh berat gara-gara gripku nggak kuat. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi beban ini berat tuh gara-gara backku atau lats memang yang kurang masih belum di sana untuk ngangkat beban segini kayak gitu. Jadi itu alasannya kenapa aku pakai straps. Lalu aku tuh cuman kayak gini aja karena aku merasa aku tuh sudah kuat di straps yang posisinya cuman kayak gini aja gitu. Biasanya kalau misalnya yang lain atau mungkin gerakanku yang lain itu aku benar-benar penuh dan aku benar-benar pegang gripnya tuh kayak gini, pakai thumbsnya tuh benar-benar nge-roll juga ngikut gitu. Tapi untuk yang ini enggak, karena aku merasa tidak ada keharusan aku untuk nge-roll si barnya. Especially the bar is too big, too fat as well. Makanya aku kayak, udahlah nggak usah lah. Aku fokus kayak tahan strapsnya aja dengan jari-jariku gitu. Oke, let's do this now. Oke, ini baru pas bebannya. Oke, berarti nextnya aku akan main di 75 kilo. Habis itu aku akan coba berusaha untuk dapatkan 8 repetisi kayak gitu. So ya, yang barusan ini aku ya kurang lebih RPI 9-an. 9 atau 9,5 lah. Jadi aku tuh masih ada di tangkiku tuh kayak lagi 1 repetisi yang bagus ya. Atau enggak 2 lagi lah, atau 1,5 yang bagus tanpa aku kayak atau bungkuin badanku pas narik itu. Ya, talking about RPE. RPE itu rate perceived of exertion. Wait, let me check it first. Rate perceived exertion. Jadi, I want to make sure it first. Rate of perceived exertion. Jadi, rate of perceived exertions itu maksudnya seberapa kuat kita mengangkat beban tersebut. Jadi levelnya dari 1 sampai 10 gitu.
Jadi level 1 itu aku tuh bebannya tuh kayak misalnya 12 nih, RPI-nya 1 gitu. Bebannya tuh aku bisa angkat tuh kayak lagi 9 kalian dengan repetisi yang masih full ROM kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah 8 itu kayak 2 sampai 3 kali atau enggak 2 kali repetisi yang masih ada, yang masih bisa aku lakukan sebenarnya gitu. Karena itu tuh kayak tingkat kesulitan atau tingkat dari berat yang aku angkat di beban yang aku angkat ini gitu. Jadi scale-nya itu atau skalanya itu 1 sampai 10. 1 itu paling ringan, 10 itu paling berat kayak gitu. Itu RPI. Jadi biasanya kebanyakan powerlifter itu mainnya itu base-nya itu pakai RPI gitu. Jadi bukan bebannya yang dilihat, tapi RPI-nya yang dilihat gitu. Sudah sampai mana RPI-nya gitu. Di akhir-akhir baru fokus sama bebannya, karena kan bagaimanapun yang dicari pada powerlifter itu beban terberat yang bisa diangkat 1 repetisi di gerakan squat, bench, dan deadlift. Jadi mereka akhir-akhir baru cek bebannya gitu. Oke guys, sekarang aku akan masuk ke gerakan kedua. Jadi gerakan kedua itu adalah single arm lat pull down. Jadi aku pakai beban tuh. Ini dah susahnya untuk ngelepas ini. Kesel kali aku. Nah, bisa. Aku akan main di beban. I forget how much weight that I'm gonna lift right now. For this single arm lat pull down. Oh ya, 28 kilo. Barusan tadi aku ngomongin 28 kilo. So, sekarang udah lupa. Oke, sekarang aku akan masuk ke single arm lat pull down. Bebannya itu di 28 kilo dan aku akan langsung masuk ke setnya karena aku sudah merasa panas di lats-ku. Oke? Bye-bye. Oke guys, sekarang aku udah masuk dan bebannya itu ternyata aku masukin di 28,5. Jadi 10, habis itu 2,5, habis itu 1,25, habis itu 0,5, habis itu dikali 2. Jadinya dapat 28,5. Dan sekarang aku akan masuk dan coba untuk lakukan 12 repetisi. Lupa, aku ternyata akan lakukan 10 repetisi karena udah turun 2. Tapi ini enteng sih. Kayaknya habis ini aku akan masuk ke 30 kilo atau 32. Who knows? Let's do this one first. Oke, nafas dulu. Oke guys, sekarang aku akan masuk ke 32,5. Oh, aku lupa untuk masukin 1,25 lagi di sini. Dan ya, 32.5. Sekarang aku akan coba lakukan 10 repetisi. Dan sepertinya, aku nggak tahu kenapa, ini tenagaku sekarang cukup lumayan besar untuk lakukan exercise hari ini. Dan padahal, tapi aku udah makan 3 kali sih, jadinya ya nggak apa namanya, nggak salah sih kalau misalnya energinya itu tinggi banget dibandingkan kemarin. Kemarin aku malah belum makan sama sekali gitu. Jadi ya wajar aja kalau misalnya aku lebih kuat hari ini. Bener. Barusan aku kayaknya 40 menitan. Ya, sebelumnya itu aku makan bakso gitu. Jadi harusnya ya memang tenaganya emang sebanyak ini sih. Anyway, let's do this. Oke,
Satu set lagi di beban yang sama. Kayaknya karma deh, baru aku bilang kayak aku ngerasa lebih kuat gitu. Sekarang bebannya berat. But it's okay. I still have one more set. So, aku akan lakukan di beban yang sama dan coba untuk lakukan 10 kali lagi. Dengan lebih sedikit shifting. Okay, see you in the next one. Bye. Okay, that's all. I'm gonna take a rest first and then we'll be moving on to seated cable row yang di pause. Jadi bebannya itu aku akan di beban 37,5 karena aku cuman lakukan 12 repetisi aja. Jadi 3 repetition less than last time. Dan ya mudah-mudahan bisa lakukan 12. I'm trying to get the squeeze at the pause positions. Dan ya mudah-mudahan bisa dapat 12 kali. Okay? Bye guys, I'm gonna take a rest first. Mantap. Bebannya masih banget bisa aku kontrol. Jadinya kayaknya aku lakukan 40 deh. Sampai mana aja aku bisa ya. Yeah, I'm gonna go up to 40 kilos. And yeah, I'm gonna take a rest first. Jadi 40 kilo nanti. Setelah itu aku paling back off ke 30 kilo. Ya benar, 30 kilo. Jadi aku akan setup untuk back off-nya juga setelah 40 kilo nanti. Istirahat dulu. Bye. Back off. Fuck, I can't do more than that. Yep, aku tinggal lakukan bicep sekarang. Lagi 5 set total. Total I would say 6 set karena termasuk drop setnya dari gerakan bicep yang pertama. Jadi aku akan lakukan di 21,5 kilo untuk straight bar bicep curl. Oke guys, sekarang aku akan masuk langsung di beban 21,5 kilo dan aku akan lakukan 10 repetisi aja. Aku akan coba lakukan 3 set. Tapi once again, tapi kalau misalnya ini aku bisa hit 10 dengan repetisi yang masih terkontrol kayak RPE. Let's talk about RPE kan. Kalau misalnya RPE-nya 7, aku akan naik lagi ke mungkin naikin 1,5 kilo lagi jadi ke 22,5. No, 23,5. 23. Itu kayaknya. Ya pokoknya naik lah habis itu. Sampai RPE dapat 8 sampai 9 atau bahkan dapat 10 yang masih tetap aku bisa kontrol. Oke, let's do it. Oh no. Nggak bisa, kayaknya bakal diam sini.
Oke, bakal diam di sini ternyata. Sial, nafas dulu. Bye. Drop set. Aku akan drop set ke 12,5 aja dah, biar nggak terlalu berat juga. Jadi aku masih tetap bisa kontrol bebanku. Mati lah. Cuman gerakan pertama aja loh baru. Itu udah buat bicep tuh ngepam banget. Jadinya ya begitulah. Padahal sebelumnya aku buat di notesku tuh kayak lakukan 19,5 kilo aja untuk di sesi berikutnya. Ternyata aku bisa dapetin 21,5 dan that's a huge PR actually for this one. Dan aku dapat 3 set tadi, berarti bebannya tepat beratnya untuk aku. Dan ya sekarang aku masih punya satu gerakan lagi sebelum aku selesai. I'm gonna take a rest first, habis itu kita lanjut ke gerakan terakhir yaitu concentration curl. Jadi satu sisi aku akan mulai kiri duluan dan aku akan di beban 11,5 untuk dapetin 12 repetisi untuk 2 set. Okay, that's it. Oke, aku sudah lakukan semua gerakannya. I think I did it all. Aku lakukan semuanya dengan baik dan bebannya juga yang aku angkat juga benar-benar bisa cukup berat untuk aku angkat dan intensitasnya yang masih tetap tinggi. Sama yang seperti sebelum-sebelumnya meskipun repetisinya sudah berbeda untuk yang hari ini. Dan ya mudah-mudahan setelah ini kan akan masih ada 2 cycle lagi setelah aku latihan legs besok. Dan mudah-mudahan masih bisa tetap untuk jaga intensitasnya supaya tinggi tetap dan resikonya serendah mungkin. Ya mudah-mudahan sampai nggak ada resiko cedera lagi lah. Yang aku bisa bilang resikonya itu maksudku resiko cederanya gitu. Dan ya, I think that's all. And I want to ask you something. Kalian ngerasain nggak sih kalau misalnya kalian tuh memang lagi belum ngepump ototnya, mau otot apapun itu, especially upper body, I would say. Kalian tuh awalnya tuh ngerasa benar-benar flat gini. Setelah itu, pada saat kalian memang udah jalanin 2 set aja untuk gerakan pertama, kalian tuh udah ngerasa kayak woi, udah ngerasa berat kali, sudah berasa besar kali badannya karena kan sudah ada sortnya langsung di otot kalian dan kalian tuh merasa jalan udah kayak gini, baunya udah kayak lebar gini. Kalian pasti kayak gitu, masa aku aja yang kayak gitu sih? Aku rasanya soalnya kayak gitu juga. Jadi yang cold kayak biasa aja, habis itu yang pump kayak bener-bener badan kita tegak sendiri gitu.
sambil nafas berat. Ya, itu yang biasanya aku alamin. Kalau misalnya kalian ngalamin hal yang sama, let's just comment below. Thank you guys once again for like the video and for watch this video. I hope you watch it until the end of the video. Dan ya, yang terakhir jangan lupa subscribe, bantu channel ini sekali lagi. Bukan sekali lagi, maksudnya bantu channel ini. Aku bakal bilang kayak gitu terus-terusan deh kayaknya. Karena ya mudah-mudahan dengan nonton video ini kalian bisa seenggaknya kayak sambil makan tuh bisa nonton. Atau enggak, kalau bisa deh sebelum gym tuh kalian nonton gitu. Dan ya, I think that's all. And see you guys on the next video. Bye-bye.